Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Seviana, NIM 21014171010 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Hayo, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Betul, kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa saja? Yang pertama, tesis atau pembukaan. Yang kedua, rangkaian argumen atau isi. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan dari keseluruhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara menyusun teks eksposisi dengan baik dan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sebelum kalian menulis teks eksposisi mengenai permasalahan sosial, Ibu akan memberikan materi mengenai langkah-langkah menulis teks eksposisi. Perhatikan ya anak-anak. Langkah menulis teks eksposisi. Apa saja sih Bu langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus menentukan isu atau permasalahan yang akan diangkat. Menentukan isu atau permasalahan yang akan diangkat. Karena kali ini kita berfokus pada permasalahan sosial yang ada di Indonesia, nanti kalian harus memfokuskan diri pada permasalahan sosial. Itu ya anak-anak. Yang kedua adalah mencari informasi atau data. Nah, di sini kalian harus mencari informasi atau data-data pendukung untuk mendukung tulisan kalian nantinya. Jadi kalian harus mencari data sebanyak mungkin agar apa yang kalian tuliskan itu benar-benar adanya dan berdasarkan fakta-fakta. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka dan menulis secara utuh dan lengkap. Dari data-data yang kalian cari, nanti kalian mengembangkan kerangka tulisannya terlebih dahulu, lalu menulis secara utuh dan lengkap, yaitu berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Agar lebih paham, nanti Ibu akan menayangkan video berita mengenai ketimpangan ekonomi Indonesia. Nah, sebelumnya kalian berbentuk kelompok terlebih dahulu ya, karena kalian nantinya akan bekerja secara kelompok. Nah, silakan kalian berhitung untuk menentukan kelompoknya. Sudah berhitung? Nah, nanti kalian memperhatikan secara seksama tayangan video yang Ibu tayangkan ini, karena ini bersifatnya harus menyimak secara tajam. Jadi kalian tidak boleh berbicara sendiri ataupun tidak menyimak tayangan ini. Baik, mari kita simak bersama-sama mengenai video berita tentang ketimpangan ekonomi Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang Ayo diperhatikan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Kalian bisa mencatat poin-poin penting dan agar bisa dikembangkan
dalam bentuk teks eksposisi. Jadi harus mencatat poin-poin pentingnya. Ketangguhan ekonomi, Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menhub Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Nah, ini terdapat argumen-argumen dari tokoh. Jadi kalian bisa memperhatikan dia membicarakan tentang apa, berkomentar tentang apa, berargumen tentang apa. Jadi kalian bisa mencatat. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah Nah, ini diperhatikan. ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BPN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Margotila, Jakarta. Baik. Setelah kalian menonton tayangan video tadi, kalian sudah paham kan? Dan pastinya dapat memperoleh banyak data atau informasi yang kalian peroleh dari video tersebut. Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk menyusun teks eksposisi mengenai ketimpangan ekonomi Indonesia. Ibu akan memberikan waktu 10 menit sampai 15 menit kalian menyusun secara kelompok, dan nantinya kalian mendiskusikan secara kelompok tadi dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, nanti kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan ataupun masukan. Seperti itu ya, anak-anak. Silakan kalian bekerja secara kelompok. Bagaimana semuanya? Ada kesulitan? Oh iya, baik, bagus. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, anak. Waktunya sudah habis, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok 1, silakan. Baik. Sudah? Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ayo dilanjutkan kelompok 2. Bagus. Ada yang ingin menambahkan? Nah, betul sekali. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, semua kelompok sudah maju ya. Kalian semua hebat, kalian sudah bisa menyusun teks eksposisi dengan baik. Sekarang Ibu minta nanti sebagai tugas kalian di rumah, kalian menulis teks eksposisi secara mandiri. Kalian boleh mencari data-datanya dari Google, dari sumber manapun boleh, tetapi kata-kata yang kalian tuliskan tidak boleh mencontoh dari Google. Kalian harus bisa menuangkan dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan. Sepertinya anak paham? Karena waktunya sudah habis, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.